Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi malam ini dalam acara penyimbaran wisuda yang kita kemas dalam konsep talk show. Dan malam ini saya ditemani oleh Kaprodi kita yang ganteng ya, Bapak Fatoni Mahardika. Sapa dulu dong. Dan satu lagi, mana Mr. Esa mana? OTW. Oh Pak Faisal masih OTW. Alhamdulillah ya, kita suasananya santai ya, supaya teman-teman juga bisa menikmati seluruh rangkaian acara pada malam ini. Oke, kalau kita lihat, oh sudah lumayan banyak peserta yang hadir malam ini ya. Artinya apa? Teman-teman masih menganggap kita sebagai keluarga, dan memang teman-teman juga masih terikat dengan keluarga besar STIMIK, di mana teman-teman nanti akan menjadi bagian atau anggota dari Ikatan Alumni STIMIK Sumedang. Pak Fatoni, ini kan berarti sejarah ya? Ya, sejarah. Ini pertama kali kita mengadakan konsep wisuda secara daring, ya. Dan pelaku sejarahnya ini teman-teman kita yang di wisuda kemarin ya. Ini kenapa sih kok bisa dilaksanakan secara daring? Biasanya kan kita secara luring ya, langsung tatap muka gitu. Ya, ini kan memang adanya pandemi ini, mau ya, tidak mau karena harus mengikuti aturan pemerintah. Kalau mau mengadakan wisuda secara bukan cuma wisuda berarti ya? Iya, perkuliahan lainnya juga yang tetap muka secara langsung ya. Kalau mau kita harus mengikuti prosedur kesehatan di mana kapasitas itu maksimal 50% yang bisa hadir itu. Atau mungkin kita wisuda atau kudu giliran artinya. Ya itu. Kan kemarin pengennya kayak gitu Pak, anak-anak saya dengar di luar, kenapa Pak digilir aja misalkan STKIP ini. Ya kalau digilir berarti nanti biayanya nambah lagi kan, karena kan memang perlu tim persiapan dan sebagainya itu. Makanya kan kita dengan mengikuti aturan pemerintah ya mau tidak mau ya pemerintah mengajarkan bahwa dari Dikti juga harus melalui wisuda daring biar aman dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti ke depannya, ya kita ikuti saja seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan rasa bangga ya sebagai alumnus, tapi justru kita patut kita bagian dari suatu sejarah. Tidak cuma kampus kita yang melaksanakan wisuda secara daring ya, Pak Fatoni ya, seperti itu. Kemudian begini, kita wisuda itu kapan sih? Tanggal 28 ya? Lah, ya 28 November ya. Wisuda 28 November. Kemudian kenapa kita baru melaksanakan acara penyimbaran? Memang ini sebelum acara wisuda ini sudah dilaksanakan syutingnya. Ya karena memang itu ya banyak kendala. Banyak kendala. Terus pekerjaan kita juga makanya kita kemas seperti ini ya. Mohon dimaklum ya. Tadi nama gitu ya. Oke, menurut Pak Fatoni sebagai Kaprodi ini ya, kualitas untuk wisudawan tahun ini gimana sih? Kalau STIMIK terutama ya. Dari kualitas saya pikir kita bisa bersaing Pak untuk wilayah di Sumedang sendiri ya, saya mengakui bahwa mahasiswa lulusan STIMIK mungkin lebih bagus dari yang di lingkungan kita dengan dibanding yang lainnya, karena ya dari sisi kemampuan dikatakanlah di bidang digitalnya sekarang mereka punya, mungkin tinggal nanti diasah itu ketika bergabung terjun ke dunia pekerjaan, ya jangan canggung lah itu. Tapi memang kerasa waktu saya tahu kan, saya 18 tahun di perbankan. Kemudian ya banyak juga alumnus STIMIK yang bekerja ya bersama saya, dan memang bisa diandalkan Pak. Ya itu untuk STIMIK ya. Tapi ini tidak mengecilkan juga buat lulusan-lulusan yang lain ya. Dan saya yakin begini, kita kalau hitung-hitungan secara matematis ya. Jadi kalau misalkan satu kali wisuda kemarin STIMIK berapa? 144 wisudawan ya STIMIK itu. Kalau dihitung-hitung, kalau kita hanya berbicara Eskom ya, tentunya kan Eskom itu tidak cuma STIMIK. Nah, tapi untungnya alhamdulillah wisudawan STIMIK itu kan sudah dibekali dengan katakanlah peluru-peluru yang lain ya, alat-alat yang lain yang akan memudahkan mereka di dunia kerja dan juga untuk berwirausaha ya. Dimana kan kita ada program yang namanya sertifikasi ya, Microsoft ya sama BNSP itu ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita amunisinya banyak nih untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Oke, kemudian
Ya alhamdulillah ini udah mulai nambah lagi ya. Oke. Oke, Pak Fatoni ada yang mau disampaikan nggak untuk para wisudawan? Ya buat para wisudawan mungkin pesan saya, Anda jangan berkecil hati bahwa saya lulusan kampus kecil di sebuah kota yang kecil di pinggir, padahal kan Sumedang itu dekat dengan ibu kota Jawa Barat. Jadi Anda harus optimis, karena banyak teman saya juga yang seangkatan saya dulu kuliah sama di STIMIK, saya juga lulusan sini kan, mereka sukses tuh, ada yang jadi ya wira swasta juga, ada yang developer software juga di luar pulau, bahkan ada yang jadi pegawai negerinya juga, pegawai swasta banyak di perbankan, di perusahaan yang lain swasta dan lain sebagainya banyak itu. Jadi gak usah berkecil hati, yang penting Anda tetap berjuang saja, yakin dengan diri Anda, optimis, karena kesuksesan itu berada di tangan Anda sendiri. Jadi gak usah pesimis, itu aja dari saya. Oke, jadi teman-teman ini bukan alasan untuk berkecil hati ya, tapi memang tidak ada alasan untuk berkecil hati ya. Jadi karena dari manapun produk ya yang dihasilkan seperti wisudawan ini, tetap harus percaya bahwa STIMIK sudah memberikan yang terbaik buat Anda semua. Sebentar, Pak Fatoni tahan dulu. Kedah dijemput wae. Iya mah kedah rada didudut. Mangga. Oke. Alhamdulillah, Pak Esa ya, Pak Esa. Oke. Alhamdulillah. Oke, Pak Esa, pendapat Pak Esa ya mengenai wisudawan STIMIK. Tapi sebelum pendapat Pak Esa, kita saksikan dulu video Simbar ya. Tahan dulu Pak Esa ya. Asa kumahanya. Jadi lihat adik-adik kita, kalau saya mah bukan adik-adik, anak-anak betul ya. Saya jadi barusan ngelihat tayangan tuh seperti flashback ke 22 tahun yang lalu ya, ketika saya juga sama melakukan prosesi wisuda seperti itu. Dan memang perlu disayangkan karena biasanya saya hadir di acara wisuda ya, saya langsung menyambut ya di bawah mimbar. Ketika sudah disimbar itu langsung saya yang cowok-cowok ya, saya peluk gitu ya. Saya pakai salam, kalau cewek saya salaman aja ya. Bisa anu moto gitu kan. Coba teman-teman ya, mungkin kerasa ya feel-nya seperti apa ketika kita pada saat pelaksanaan penyimbaran tempo hari. Pak Esa, ada kesan tersendiri nggak mengenai adik-adik kita yang di wisuda? Mic-nya bulat ya. Oke. Di bawah. Jalan handap Pak. Itu ya suara. Cek. Cek. Oh. Ini gaya baru nih. Gaptek. Oke, gini. Terima kasih Pak Dhani. Masa itu tolong ini nggak usah malu-malu gitu ya. Ya. Tampilin aja, hidupin aja videonya ya. Gini. Karena apa ya? Saya sebut dulu anak-anak. Sekarang jadi alumni mungkin ya. Bentar lagi. Bukan mungkin. Bahwa Anda sekalian di sini sekarang sudah menjadi Sivitas Akademik STIMIK Sumedang dan berganti status dari mahasiswa menjadi alumni di sini. Tadi diinformasikan sama Pak Dhani akan menjadi bapak dan ibu. Kalau saya lihat di sini ada mungkin tidak lama lagi hal itu akan tercapai. Amin. Iya kan dulu ya. Ditanya tuh kapan lulus? Kapan nikah? Ketemu lagi anaknya udah berapa? Itu mungkin satu kebanggaan juga ya di sini. Nah, untuk supaya lebih ceria lagi, kameranya bisa diaktifkan, kemudian berikan senyuman termanis atau senyum terbaik hari ini. Hari ini saja. Buat kedepannya lebih manis lagi, itu akan lebih baik di sini. Baru sebulan kita udah kangen ya Pak Esa? Ya betul, baru sebulan kita sudah kangen. Kemudian kalau tadi saya kesan karena ini mix ya, angkatan ini mix, saya sebut mix. Waktu sidang mempertahankan skripsi dan tugas akhirnya itu di darat. Artinya di darat di sini secara tatap muka dengan social distancing yang diberlakukan. Jadi pada saat wisuda Anda semua diwisuda dengan online atau dengan daring. Tapi waktu mempertahankan sidang proposalnya itu dilaksanakan menggunakan secara fisik di sini. Artinya secara luring.
di kelas biasa dengan jarak yang jauh, Pak gorowok saat itu dengan pakai masker dan sebagainya di bagedot tehnya versi Arab nama lah di sini, dengan mempertahankan skripsinya rame dan alhamdulillah berhasil, menunggu beberapa bulan untuk disematkan kelulusannya dengan daring di sini. Itu kalau saya sebut sebuah kebanggaan tersendiri karena memang momennya ini momen yang sangat spesial. Tadi saya sebut spesial. Jadi Anda semua di sini adalah lulusan-lulusan spesial bagi saya, khususnya bagi STIMIK Sumedang, lulus dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ada yang dari BNSP tadi dengan 2 skema jaringan dan database atau network. Kemudian ada yang juga dari Microsoft dengan Microsoft Office-nya. Yang Microsoft Office itu standarnya kan internasional. Sedangkan untuk yang BNSP itu kalau Anda cek lagi nanti yang lulus di sertifikatnya, karena yang lulus itu pasti tersertifikasi, ada gambar burung Garudanya. Itu sebuah berkah kalau menurut saya, karena tidak semua kampus memiliki hal tersebut, Pak. Sini, saya informasikan di sini. Jadi sebuah berkah, apalagi ada informasi kemarin dari teman-teman alumni di sini. Saya sebut alumni sekarang ya, teman-teman alumni di sini ada yang beberapa diantaranya sudah diterima bekerja. Alhamdulillah. Itu sebuah ciri atau sebuah tanda mungkin bahwa lulusan STIMIK Sumedang bisa survive walaupun pada masa pandemi sudah langsung bekerja. Itu satu nilai plus bagi kami, dan kami tunggu juga nanti informasi-informasinya di lapangan pekerjaan yang dibutuhkan seperti apa. Nanti Anda memberikan masukan kepada kami untuk kita olah sebagai masukan pengembangan ke depannya, begitu Pak Dani. Tracer study itu aja. Betul. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa di sini, alumni ya, saya lupa saking cintanya mungkin ya di sini sama beberapa hampir semua mahasiswa STIMIK dulu, sekarang jadi alumni. Jadi silahkan nanti cek tracer studinya, diisi, kemudian informasikan ke kami kekurangan-kekurangan kami supaya bisa nanti masuk ke dalam pengembangan ke depannya. Apalagi saat ini ada aturan MKBM Merdeka kuliah di sini. Jadi dengan pembelajaran merdeka, dan alhamdulillah juga pada masa pandemi ini STIMIK Sumedang saat ini kita tergabung dalam program Permata Sakti 2020. Jadi pertukaran mahasiswa seluruh Indonesia dengan menggunakan teknologi informasi. Sakti di sana teknologi informasi. Nah, STIMIK Sumedang masuk ke dalamnya. Hal ini diwakili oleh 20 mahasiswa pilihan dari STIMIK Sumedang, dan selain 20 yang keluar artinya mengikuti program Permata itu dari STIMIK Sumedang, ada juga sebanyak 7 orang dari luar kampus STIMIK Sumedang yang masuk ke kampus STIMIK Sumedang. Artinya itu Pak Dani, Pak Kajur di sini. Jadi kalau saya sebut Pak Dani sebagai kepala SPMI-nya, berarti penjaminan mutunya sudah oke. Ketua jurusannya di sini yang membidangi kurikulum dan sebagainya itu sudah oke juga, karena kita bisa masuk ke dalam kategori Permata Sakti. Bentar, yang oke juga ada apa? Ada ketuanya juga. Pasti. Satunya juga. Itu artinya saya sebut di sini semua sivitas akademik STIMIK itu saya sebutnya akademisi ya, sivitas akademisi, berarti dari atas. Kalau dari strukturnya ada ketua, para wakil, ketua jurusan, kemudian LPT atau UPT yang lainnya, sampai ke security, kemudian sarana prasarana PAUM, itu satu kesatuan.
didukung oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten, ditambah dengan tenaga teknik yang berkompeten juga di sini. Karena alhamdulillah secara bertahap kalau saya lihat pengembangan dari STMIK Sumedang semuanya kita sedang bergerak menuju sertifikasi di sini. Jadi tidak hanya dosen yang tersertifikasi, tetapi tenaga tekniknya pun kita sedang upayakan menuju ke sertifikasi juga. Seperti itu, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depannya lulusan kami bisa berbicara di luar. Karena kalau tadi diinformasikan oleh ketua jurusannya yang jadi PNS itu banyak, pegawai bank banyak, yang jadi dosen juga banyak, yang jadi entrepreneur balatak. Kenapa saya sebut balatak? Karena ada beberapa teman mahasiswa, masih mahasiswa bukan alumni, itu sudah bergerak di bidang entrepreneurnya. Sebelum lulus sudah melakukan. Artinya mata kuliah tentang kewirausahaan khususnya entrepreneurship di sini itu sudah langsung dipraktekkan. Bahkan ada informasi juga salah seorang mahasiswa menurut informasinya omset per bulannya sampai berapa 200 juta ya? Sampai 200 juta, hebat di sini. Nah, mungkin itu kehebatan-kehebatan kalau saya sebutnya fakta itu berdasarkan fakta yang ada. Yang kami lakukan berdasarkan riset studi di STMIK Sumedang. Kemudian yang lebih saya banggakan lagi tadi walaupun masa pandemi ternyata kita bisa meluluskan, kemudian bisa langsung diterima kerja. Alhamdulillah pada CPNS di beberapa kabupaten juga tahun ini semasa pandemi ada yang diterima kembali menjadi CPNS. Kalau kita lihat CPNS saat ini dengan menggunakan CAT-nya, Computer Aided Test di sini, artinya menggunakan sistem komputer, persaingan itu sangat ketat dan kita mempunyai bekal di bidang itu. Oke, mungkin itu saja Pak Dani. Jadi kalau saya sebutkan, saya sangat bangga menjadi Sivitas Akademik STMIK Sumedang. Keren, dan saya juga bangga ya pernah masih dan mengajar lah pokoknya di STMIK Sumedang. Ngomong Pak Esa, ini ada yang dianggurin nih ya. Pas kita ngobrol ada yang dianggurin. Apa coba? Itu ada martabak ya, ada gorengan, ada kopi ya. Kita nikmatin dulu sambil penayangan testimoni dari para wisudawan. Kalau yang di rumah gimana nih? Kopinya sudah disiapkan atau gimana ya? Nanti siapkan sendiri ya. Sama boba. Ada bajigur, ada bandrek, bajigur, dan seterusnya. Oke, silakan. Oke, adik-adikku sekalian, seperti harapan ya dan doa rekan-rekan kepada STMIK Sumedang ini menjadi motivasi buat kita semua bahwa kita bertekad untuk menjadi besar, dan kebesaran nama STMIK suatu saat nanti itu akan menjadi bagian dari kebanggaan karena kami menjadi bagian dari kehidupan Anda. Pak Esa atau Pak Tony ini ya, kalau untuk prospek ya untuk lulusan MI kan ini salah satu program vokasi ya di STMIK Sumedang, itu seperti apa Pak Tony ya? Oke. Kalau MI sebenarnya kan namanya MI ya Pak, awalnya dulu waktu berdiri itu pertama, jadi jurusan manajemen informatika ini sejarahnya pertama kali di STMIK, dari yang paling tua. Iya, sekarang berganti nama jadi SISPO, jadi yang manajemen informatika ini berubah namanya menjadi Sistem Informasi D3. Kalau untuk prospek justru yang D3 ini yang paling banyak menurut saya kalau untuk tenaga teknisi yang memang dibutuhkan dengan cepat. Karena kan yang D3 ini dia lebih ke operator, teknisi. Jadi lebih ke penguasaan praktek. Programmer langsung teknisnya. Mereka makanya kalau jurusan MI ya justru lebih ini, kalau di kota-kota besar kalau Anda yang jurusan D3 ini langsung misalkan ke pusat industri katakanlah di Batam, di Bekasi, Jakarta,
pasti langsung bisa dapat pekerjaan dengan. Jadi memang kita sudah mempersiapkan ya untuk lulusan MI ya, kelulusan MI ini sebagai tenaga yang siap ya untuk bekerja ya. Oke, sebelum kita lanjut kita masuk dulu ke penyebaran dulu ya. Oke, silakan. Oke, itu tadi ya lanjutan dari penyebaran rekan-rekan kita yang di wisuda tempo hari ya. Mungkin teman-teman ini ada yang bertanya, Pak ini syuting di mana kok Asa Pangling gitu ya? Oke, ini sambil kita informasikan aja ya. Jadi ceritanya ini Stimik Sumedang kita sudah punya studio ya. Karena memang ini udah jadi tuntutan untuk membangun konten-konten perkuliahan dan juga untuk acara-acara lain yang sifatnya daring ya, Pak Esa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat sang kreator untuk studio ini. Ada Pak Irfan Fadil dan Pak Agre Indra. Pak Agre, suaranya dong. Halo, Pak Agre. Aduh. Oke, Pak Agre mungkin ini lagi ke belakang dulu ya. Oke, tadi kita berbicara tentang lulusan MI ya, prospek lulusan dari lulusan manajemen informatika. Nah, sekarang untuk sistem informasi, Pak Fatoni ini gimana prospeknya? Yang kalau SI ini kan berarti udah tingkatannya di atas yang tadi D3 MI SI. Nah, yang kalau yang SI S1 kebetulan mereka fokus lebih ke sistem analis sebenarnya. Sistem analis ya. Jadi kalau orang yang paling bertanggung jawab di pengembangan sistem, nah ini orang SI sebenarnya. Oh iya. Iya, karena mereka yang menghitung segala perhitungan mulai dari nanti risiko biaya keuangannya. Kalau saya sampai kapan kan di SI belajar perhitungan manajemen proyek ya Pak, manajemen risiko juga, proses bisnis yang seperti itu lebih ke pengembangan sistem terus di organisasi perusahaannya dan bagaimana sih menerapkannya nanti. Kuliahnya juga banyak analisis ya? Iya, sih. Justru sebenarnya kan banyak yang bilang gampang sih. Justru kalau dari sisi pemahaman teoritis menurut kalau kita berbicara belajar sering baca buku konferensi menurut teori ini SI lebih susah dengan TI. Iya. Kalau TI kan kalau suka teknis ngoding dengan yang sebagainya itu gampang lah kalau TI itu sang eksekutor, tapi yang bikin konsepnya itu adalah teman-teman dari jurusan SI ya. Pokoknya saya yakin lah. Jadi teman-teman yang kemarin lulus ya dari jurusan SI, teman-teman punya banyak amunisi ya untuk bisa langsung diaplikasikan di dunia kerja. Kalau menurut Pak Esa sendiri gimana? Untuk teman-teman wisudawan SI. SI Sistem Information System ya, keren. Tidak jauh beda dengan yang Pak Fatoni tadi informasikan, betul bahwa yang pengembang di sini artinya desainer, planning, kalau di ilmu manajemen itu ada PDAC ya, PDCA di sini. Plan do. Nah, sebelum merencanakan tadi diinformasikan bahwa harus ada tahapan analisis. Ya betul di sini. Jadi kalau kita lihat perkembangan saat ini dunia IT sangat wah. Tapi tidak sedikit perusahaan yang menggunakan IT malah jadi wow, bukan jadi wah. Jadi wow, bukan wah di sini. Artinya nggak pakai gini. Oh tidak di sini. Oke. Jadi wow di sini ya. Wow di sini maksudnya bisa jadi setelah menggunakan IT malah terjun bebas. Karena tadi tidak dihitung secara rinci berdasarkan analisis resikonya, dampaknya dan seterusnya. Tugas information system lah di sini. Bahkan kalau kita lihat tadi di sistem informasi sebuah informasi untuk A, B, C itu akan berbeda. Nah, lulusan sistem informasi inilah yang memilih informasi untuk si A, si B, si C, si D. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat perkembangannya sangat fantastis. Bahkan kalau kita ambil perkembangan berdasarkan jumlah mahasiswa di Stimik Sumedang,
SI ini traffic grafiknya selalu meningkat Pak dari tiap tahun. Oke. Karena kalau kita lihat tadi berdasarkan sejarah, jurusan sistem informasi itu adalah bungsu di STIMIK itu. Jadi paling bontot, tapi sekarang sudah mulai nerekel di sini. Artinya perkembangannya meningkat secara signifikan, itu tidak lain didasarkan kepada kebutuhan pasar saat ini. Oke, untuk perubahan ya. Jadi ini kaitannya kan dengan manajemen isus ya untuk jurusan sistem informasi ini. Perubahan seperti pandemi atau kita kan tidak bisa memprediksi kira-kira akan ada perubahan apa saja di kemudian hari. Kira-kira alumni STIMIK ini untuk jurusan SI sudah dibekali dengan kemampuan untuk itu nggak? Itu sudah pasti ya. Pasti, kalau ya. kita saya sebut pasti. Mungkin di sini yang lebih paham adalah ketua jurusannya, dalam hal ini Fafatoni. Nah, kenapa saya sebut pasti dibekali? Itu terlihat dari kurikulumnya, Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat kurikulumnya, kita siap bertarung tadi. Ada proses bisnisnya, di mana pergerakan saat ini, proses yang dimaksud bisnis di sini adalah organisasinya, di mana dulu organisasi yang dimaksud organisasi itu adalah selalu fisik. Sekarang tidak, dengan e-office. Bahkan sekarang banyak pelaku bisnis yang tidak memiliki kantor. Kantornya di mana? Di marketplace. Nah, banyak teman-teman perancang sistem di sini, khususnya jurusan sistem informasi, memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Seperti itu. Jadi ini memang skill-skill yang dimiliki oleh teman-teman yang dari jurusan sistem informasi. Oke, sebelum ke testimoni dan penyebaran selanjutnya, saya ngucapin gini nih. Oke, untuk alumnus SI kalian luar biasa. Oke, kalau dari himnenya aja ini udah kelihatan banget ya kalau STIMIK itu sangat komit ya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. STIMIKku mengabdi ya, STIMIKku berjanji ya gitu ya, Pak Esa. Oke. Nah, tadi kita udah berbicara tentang prospek dari jurusan manajemen informatika dan juga dari sistem informasi. Nah, untuk TI sendiri ya sang eksekutor. Nah, gimana Pak Esa? Untuk jurusan TI nih prospeknya. Loh, mic-nya. Mic-nya ketinggalan. Kalau saya nggak pakai mic ya. Oh iya, pakai kok ya. Nah, untuk teknik informatika yang lebih kompeten sebetulnya adalah ketua jurusannya yang berkomentar harusnya ya Pak Dhani ya. Tapi beliau tidak bisa hadir, ada sesuatu hal, kayak saya wakilkan saja. Jadi untuk teknik informatika ini yang awal-awal menjadi primadona di bidang komputer. Jadi sesuai namanya teknik informatika, tukang teknik ya, atau engineering, perekayasaan. Nah, untuk teknik informatika tadi disebutkan sebagai eksekutor. Ya betul, diantaranya. Kalau perkembangan, karena ilmu informatika itu berkembang sangat pesat dari awal informatika atau ilmu komputer. Jadi kalau saya sebut sejarahnya ada dua paham di sini. Jadi Amerika sering menyebutnya dengan computer science, ilmu komputer. Tapi di Eropa terkenalnya dengan informatika, informatik kue Prancis di sini. Nah, dari situ datang ke Indonesia, kalau kita lihat ada kampus yang memberikan namanya teknik informatika atau informatika saja dan ilmu komputer. Barangnya masih sama, Pak. Itu juga ya? Masih itu juga. Jadi 4L ya, teman-teman ya. 4L, lu lagi kayak gitu. Tapi ada ini nggak untuk alumni dari jurusan TI di STIMIK Sumedang, dia punya kekhasan nggak? Sangat punya di sini. Kalau kita lihat khas dari STIMIK Sumedang, khusus untuk teknik informatika, yang pertama itu dia akan expert di bidang teknik informatika tentunya. Dalam hal ini perekayasaan informatika.
Oh, jago rekayasa. Gitu? Iya. Nah, mungkin di sini di halayak umum istilah rekayasa itu dalam tanda petik di sini. Ya. Nah, karena kita memang diasumsikan demikian. Kenapa? Saya di sini kondisi pakai celana jin. Ya. Disebutnya di Sunda mah lepis. Ya. Padahal mereknya belum tentu lepis. Siga blue jean, Iya. blue jean warna berem. Gitu. Iya, kayak gitu. Ini ya Aqua ya. Ya. Padahal di sini no label. Ini sekarang emang nggak dipasang labelnya, Iya. nggak beranian. Betul. Ya. Jadi ini bukan merek Aqua di sini, ini mereknya no label. No label. Di sini ya. Nah, balik lagi ke yang tadi informatika STIMIK. Jadi ahli rekayasa di informatika di sini. Nah, kita khas dari STIMIK Sumedang sebetulnya ada dua yang menjadi dasar dari khasnya, yaitu ahli database dan ahli jaringan. Network and database. Program gitu ya. Di antaranya, saya sebut di antaranya program karena programmer itu hanya salah satu bagian saja. Kalau tadi di ilmu rekayasa itu ada ADCT, analisis desain kode and test. Jadi tidak hanya jago kodenya saja, jago analisisnya. Tadi bisa diwakili oleh sistem informasi atau di tekniknya sendiri karena berkaitan dengan teknikalnya. Disebut teknikal di sini, jadi membuat sebuah produk itu harus bisa dipahami oleh dua item. Yang pertama harus bisa dipahami oleh manusia sebagai penggunanya atau end user. Dan yang tidak kalah penting harus bisa dipahami oleh si mesin. Maka dilihat dari kurikulum di kita ada beberapa bahasa pemrograman dari tingkat tinggi, tingkat menengah sampai tingkat rendah. Bahasa mesin. Karena kalau kita lihat mesin itu kan hanya kenal 0 dan 1, true false, nyala dan tidak. Manusia tidak kenal itu. Nah, di kita khususnya di teknik informatika itu dikenalkan dengan perekayasaan. Itu terbukti dari beberapa mata kuliah yang berkaitan secara langsung dari rekayasa. Bahkan di beberapa semester khusus di teknik informatika dikenalkan dengan yang sekarang lagi ramai adalah digital startup. Jadi di beberapa mata kuliah dituntut menghasilkan sebuah produk, harus jadi produknya implementasi di share ke market dan harus sesuai dengan tujuan awal dibuatnya. Jadi kalau bisa dibilang ciri khasnya di mana? Yaitu tadi database dan jaringan. Kenapa database dan jaringan? Kedua makhluk tersebut ada di mana-mana. Kita sebut marketplace, web dan kawan-kawannya. Ada di situ ya. Database ada, jaringannya ada. Karena dua makhluk itu saat ini wajib kudu harus di dunia informasi atau teknologi. Dua makhluk database dan jaringan itu pasti dan akan selalu ada. Jadi itu yang menjadi dasar kami di sini. Jadi memang alumni STIMIK menguasai keduanya ya. Harus. Kemudian berkaitan dengan ini, dengan program yang memang di standar mutu juga ada ya Pak Tony, Pak Esa ya. Bahwa lulusan STIMIK itu ke depannya, kalau sekarang kan masih belum wajib ya, tapi ke depannya kita akan mulai mewajibkan memiliki sertifikat kompetensi ya. Manfaatnya apa? Ya karena skill kita tuh diakui baik network ataupun programmer itu diakui secara nasional atau mendapatkan sertifikat BNSP. Dan berbicara tentang sertifikasi tersebut, boleh nggak Pak Esa kalau misalkan nih ada mahasiswa nih udah lulus, teman-teman kita yang belum dapat sertifikat ya, mereka ikutan balik lagi ke STIMIK, Pak saya pengen ikutan nih sertifikat untuk program sertifikasi, boleh nggak? Aduh berat ya. Gini. Tadi, jadi setelah kita masuk ke STIMIK, tadi di awal saya sebut sebagai civitas. Iya. Artinya kalau kita sebut civitas keluarga. Apa sih yang enggak buat keluarga? Gitu ya juga teman-teman yang apa sih yang enggak buat keluarga? Belum punya sertifikat kompetensi. Jadi boleh kita silahkan datang ya. Kebetulan kita punya kantor TUK atau tempat uji kompetensi. Itu kepalanya Pak Irfan Fadil. Pak Irfan Fadil suaranya, Bang? Oh ada ya. Hadir ya Pak Irfan ya. Nanti bisa daftar melalui TUK, nanti kita jadwalkan. Iya betul. Akan melakukan
uji kompetensi. Nah, Ya. jadi tadi karena kita keluarga apa sih yang enggak? Tadi maka saya sebutkan apa sih yang tidak buat keluarga STIMIK. Setelah lulus pun Anda masih keluarga, cuma ganti status. Yang asalnya mahasiswa menjadi alumni. Yang asalnya single jadi double gitu aja. Ya. Jadi lain sekarang ya. Betul, seperti itu. Oke, masa kita lanjut sekarang ke penyimbaran ya. Jadi kita masih ada beberapa penyimbaran yang akan kita tayangkan malam ini. Oke, silakan Pak Irfan Fadil. Udah ganti sekarang. PSA-nya jadi apa? Memang itu kelebihan ruangan. Kelebihan ruangan ini bisa bergonta-ganti, Pak. Orang ya. Bisa bergonta-ganti. Nanti juga Bapak ganti. Saya diganti sama siapa? Pak Dika ya. Oke, ini sang kreator juga ya untuk Ya, salah satu, Pak. Salah satu ya. Ada Pak Agre ini, Pak Agre disapa dari tadi ya. Iya, dari tadi Pak Agre dia baca nih. Tapi udah pegang mic, Pak. Pak Agre. Tapi nggak keluar. Oke, berbicara tentang lulusan terbaik di STIMIK Sumedang. Ya, ini memang ini terlepas dari ini ya, semua alumnus itu berkesan. Saya punya kesan tersendiri buat alumnus STIMIK Sumedang. Nah, tapi yang spesial ini pertama di jurusan MI itu ada Fakih ya, tadi Fakih. Yang saya ingat Fakih itu badannya gede. Iya, gede banget. Gede banget, Pak. Salah satu ini rahasia kenapa sih kok bisa lulus cepat ya, karena waktu itu Fakih kan jurusan MI ya. Iya. Kebetulan dia ikut kuliah saya di interpersonal skill padahal di TI. Jadi bisa seperti itu selama bobot dari mata kuliahnya itu sama. Kemudian ada di jurusan SI ada Endang ya. Endang Pak Endang. Cewek, Pak. Siti Wahyuni ya. Udah kerja sekarang ya. Jadi kemarin udah kerja, Pak. Jadi luar biasa. Sibuk sekali. Jadi setelah lulus Itu ada, Pak. ada ya. Coba Endang. Coba kita hubungi. Hubungi. Endang mana Endang? Bisa di unmute. Unmute Bisa coba. dihidupkan mikrofonnya Endang. Endang ya. Halo Endang. Coba di ask to unmute. Di Endang. mute. Ada nggak? Langsung di mute aja. Unmute. Di mic-nya. Yang Endang, ayo. Ada. Nah, di ask to Di unmute. Yang itu aja. Bukan yang itu. Yang itu, Ya, yang di zoom. paling bawah. Nah. Endang Siti Di zoom. Wahyuni. Di zoom di yang di mic itu. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Nah, itu ada ask to unmute. Di unmute aja. Ada Mila juga ya, langsung aja atau Halo, Mila. halo. Halo. Halo Pak, Assalamualaikum. Ada suaranya nih. Mana videonya nggak ada? Ditampilkan aja Bisa videonya. ditampilkan videonya, Endang. Lagi di mana? Enggak ya. Endang udah kerja di mana sekarang? Di PT Tomo Food Industry Pak. Oh, berarti waktu itu udah beres sidang langsung kerja. Langsung kerja. Sebelum sidang sih Pak. Oh, luar biasa. Ya. Keren maka. Orang lain pada keluar kerja, ini masuk kerja, Pak. Ini masuk. Luar biasa emang gua. Iya Pak, jadi pas pembukaan sidang itu ya di kantor Pak gitu. Bagus, bagus. Keren. Sekarang masih di kantor? Tutup buku ya? Pak? Tutup buku. Sekarang udah pulang ya? Iya Pak, aduh pusing. Oh, masih tutup buku. Keren ya, alhamdulillah Endang ya. Jadi gimana perasaan nih sebagai wisudawan terbaik ya? dari SI. SI? Iya. sangat menyenangkan lah. Sangat bahagia gitu Pak. Tidak bisa Bisa menjadi digambarkan dengan lulusan kata-kata mungkin. terbaik di jurusan Sistem Informasi. Terus enak Ya. mana sih setelah kerja sekarang di Tomo Food sama di STIMIK Sumedang? Enak mana? Pak? Enakan jadi mahasiswa atau udah kerja? Pengen baik lagi Gak jadi enak mahasiswa. dua-duanya Pak. Dikejar terus ya. Ya kalau udah kerja berarti kita tinggal nunggu apa nih Pak Fadil? Tinggal nunggu undangan Nah, undangannya ya. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Amin Iya, Pak. dulu, dulu. Oke, Endang, terima kasih ya. Terima kasih udah bergabung ya. Iya Pak, sama-sama. Lalu ya salam buat keluarga ya, semasa sehat. Iya Pak. Bapak juga semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Endang. Terus ada lagi nih yang jurusan TI. TI si ya. kecil. Oh, Mila iya. Rosdiana. Coba Mila. Mila Suaranya. bisa nggak? Mila. Dulu tuh saya tuh nggak nyangka kalau Mila itu udah lulus ya. Oh gitu. Tiba-tiba lulus aja. Luar biasa. Ah, ini ada videonya tuh kan. Mila, halo.
Suaranya mana Mila? Tanya mana Mila? Ya, halo. Nah, gitu. Mila ini mana di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah apa masih di kampus? Malam-malam kamu ngapain? Soalnya dia aktif ya dulu di organisasi Iya. juga aktif ya Mila itu ya. Mila Aktivis. gimana kondisinya sekarang setelah lulus kuliah? Gimana, Pak? Gimana sekarang? Apakah sudah kerja? Sudah kerja atau masih gimana? Berwirausaha? Atau ngapain aja nih udah lulus nih? Sudah kerja, Pak, baru 1 bulan mungkin. Ih, berarti Luar biasa. atau bertepatan dengan wisuda ya? Sudah wisuda langsung ya. Kalau tadi kan sebelum sidang, kalau ini setelah wisuda ya. Oke, di mana Mila kerja di mana sekarang? Sekarang mau cari pengalaman dulu sih ya, Pak, di Sumedang, di kantor CCTV, jadi admin, Pak. Luar biasa. Berhubungan lah ya. Ya. Karena kan ya semua komputer kita itu berhubungan Pak, mau kerja di manapun ya, mau di Karena ya, kan di kalau lulusan komputer biasa komputer di mana aja bisa ya. Komputer soalnya. Apalagi yang sekarang kan lagi tren-tren startup itu sampai ada filmnya itu kan Pak ya. Itu anak komputer semuanya kan. Dulu tuh Mila kalau pas lagi kuliah itu dihafal banget personil BTS ya Pak Aja. Oh gitu ya. Nah, Pantesan. sekarang masih Masih doyan K-pop setelah lulus. pasti ya tuh. Mungkin itu penyemangat IPK-nya tinggi karena itu. gitu. Coba kalau BTS-nya nggak ada pasti turun IPK-nya gitu. Termasuk BTS Army juga. BTS Army. Luar biasa. Hafal banget. Sekarang masih di Sumedang Iya, nih, Pak. Mila, masih di Sumedang ya. Ya, masih di Sumedang. Iyalah. Sumedang. Itu gimana kemarin pas diumumkan sebagai wisudawan terbaik? Perasaannya gimana? Nyangka nggak? Nggak nyangka sih, Pak, soalnya kan jurusan TI itu banyak banget ya saingannya. Betul. Jadi sangat bangga pastinya ya bisa menjadi yang terbaik di jurusan TI ini gitu, Pak. Nggak nyangka sekali. Makasih buat semua dosen-dosen yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa menjadi wisudawan terbaik di teknik informatika ini. Pokoknya doa terbaik buat tim Sumedang semuanya ya. Amin. Oke. Terima kasih Mila ya, udah gabung ya. Udah gabung, terima kasih nih semuanya. Pak. Tinggal Faki ini nggak ada Faki ya. Aduh sayang sekali. Oke, ngomong-ngomong ini tadi ada apa? Mereka kan sudah lulus kan sekarang Iya. statusnya udah ganti nih dari mahasiswa, kemudian mereka masuk lagi nih ke gerbang berikutnya sebagai anggota dari Ikatan Alumni. Oh iya ada yang nanya ya Pak ya tadi ya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan juga ya. Apakah di STIMIK Sumedang ada IKA ya atau Ikatan Alumni? Memang ada. Ketuanya Pak Asep Sepani ya. Pak Asep ya belum bisa kesini ya, belum bisa join. Ya. Nah, sebetulnya secara pendataan teman-teman yang lulusan STIMIK Sumedang ini langsung terdata di Ikatan Alumni. Nah, nanti setelah 6 bulan itu kita ada program yang namanya Tracer Study. Ya, jadi nanti kalau misalkan seperti Mila, Endang itu kan secara otomatis di Tracer Study itu nanti sudah masuk bekerja di mana dan nanti suatu saat kita juga akan melakukan survei ke tempat kerja ya. Jadi mengukur kira-kira kepuasan pengguna alumni STIMIK Sumedang itu seperti apa gitu ya. Apakah hasil kerjanya memuaskan? Jadi ingat tuh teman-teman, ini STIMIK Sumedang ke bawah terus. terus pasti sampai kapanpun pasti ke bawah terus. Iya. Oke, kemudian ini Namanya bukan IKA ya Pak sih kalau ini Tali ya. Namanya ya? Tali jadi bukan IKA Tali STIMIK. singkatan dari apa? Pak Asep yang tahu kayaknya. Kan alumni STIMIK. Oh, Ikatan Kita alumni STIMIK. Oh, Tali ya, bukan gitu IKA STIMIK ya. Bukan IKA ya. Oke, insya Allah ini udah masuk semua ya ke dalam Ikatan Alumni. Kemudian nanti tolong ya teman-teman kita sukseskan juga program Tracer Study STIMIK Sumedang. Karena nanti teman-teman lah yang akan memberikan masukan kepada kita dalam penyesuaian kurikulum dengan tantangan di dunia kerja. Betul sekali Pak. Oke, kalau Pak Fadil ini belum saya tanya nih dari tadi. Apa Pak? Hari ini kesan atau ada komentar nggak terhadap wisudawan ya. Sumedang ini? Mungkin ini wisudawan yang mengalami istilahnya ya musibah mungkin ya. Tapi ada juga yang jadi berkah juga ya. Jadi dengan adanya suatu pandemi ini
Yang satu mungkin dari musibahnya ya kalian untuk wisudawan tidak bisa berkumpul bareng di kampus, biasanya ramai kan Pak ya. Itu mungkin Bisa lempar-lempar toga. terus lempar toga atau apapun gitu ya, lempar-lempar. Waktu sidang juga sidang enggak ya? Kalau ini sidang enggak ya? Sidang tetap muka biasa ya. Cuman Sidang, masih dibatasi ya dulu ya prokes kesehatan. Jadi agak kurang begitu. Jadi untuk wisudanya juga seperti itu. Tapi untuk berkahnya gitu Pak. Ya sekarang dunia IT lagi meningkat gitu ya. Salah satunya ya banyak sekali kan Zoom aja gitu ya. Zoom aja sekarang meningkatnya pesat sekali gitu kan. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang lain sekarang justru jadi terpecut nih. Pada pengen buat aplikasi gitu kan. Karena sekarang kan nggak bisa ke mall, nggak bisa ke mana-mana gitu ya. Jadi harus semuanya via online. Uangnya pun bukan uang kertas lagi ya Pak. Iya. Karena kan nggak boleh ini kertas dikasih-kasih. Jadi harus uang digital. Jadi semuanya sekarang berkah lah buat kalian. Mungkin nanti bisa kerja di bagian itu ataupun bisa membuat suatu startup sendiri yang nanti bisa kalian bangun sendiri gitu. Karena Untungnya ya. untungnya gitu ada berkahnya itu ya. Gitu. Ini memang dibekali oleh Kemampuan, ya. seperti itu. Nah, Jadi itu. jangan khawatir ya. Jangan khawatir lah. tinggal ya menyesuaikan aja nanti seperti apa ke depannya, apakah ini akan terus berlanjut seperti ini. Tapi minimal untuk kita kayaknya masih aman Pak untuk sekarang kan masih industri 4.0 ya. Apalagi nanti society 5.0 kita masih aman sebenarnya. Nggak bakal tergerus sama siapa karena komputer masih bidangnya masih diutamakan di bidang yang lain gitu Pak. Ngomong gini, selain kita yang ada di sini ya memberikan testimoni pada para wisudawan, ini juga kan ada beberapa dosen yang sudah memberikan testimoni ya. Testimoni ada terhadap ya. wisudawan kita. Oke, bisa diputar? Testimoninya ya. Oke, kita ya saksikan dulu testimoni. Oke, itu tadi ya testimoni dari dosen dan juga rekan-rekan yang menjadi mitra STIMIK Sumedang. Bagi teman-teman yang ingin melihat lagi ya, nonton lagi untuk tayangan penyimbaran dan kemudian ada linknya juga ya, link untuk foto wisuda ya. Itu bisa dilihat di bawah mungkin ada ya? Di bawah ada nggak? sudah ada di Coba ya. di bawah. Nah, oke. Nah ini linknya ya. Linknya itu ya. Jadi silakan video ada di situ. Kemudian testimoni kalau pengen pengen Pak Fadil di style lagi testimoninya bisa ya. Jadi cari sendiri di mana ya? Di sini. Oh sini nih, di sini Pak. Tapi nanti di deskripsi di YouTube-nya ada ya. Ada. linknya ya. Iya, Jadi ada. foto wisuda juga bisa silakan Silakan ya di download semua. Nanti cari yang kalian ada, terus silakan print buat kenang-kenangan. Kalau kelebihannya gini, saya pengen ngeprint foto orang lain nih yang saya Nah sukain gitu ya. bisa. Bisa diedit itu, di crop, di dempet kan. Terus nanti bisa dipajang Pak di ruang tamu kan. Ya, Kalau sekolah lain kan nggak ada gitu Pak. Gak ada gitu. Iya. Bisa kita masang semua foto wisudawan. Iya semua. Seangkatan kemarin tuh tempel semua di ruang tamu bisa gitu Pak. Teman sekelas bisa ditempel. Nah, jangan lupa Pak subscribe juga STIMIK Sumedang subscribe. Official ya. Oke. Biar nanti ya kalau ada info apa-apa tentang STIMIK itu ada di sana gitu. Jadi setiap apa nanti ada notif ke HP kalian, nanti kalian bisa menyaksikan STIMIK dari jauh mungkin ya. Bisa istilahnya seperti itu. Oke, teman-teman, ketika teman-teman masuk untuk pertama kali ke STIMIK Sumedang menjadi mahasiswa baru, tentunya itu diawali dengan niat baik. Kemudian diantar dengan doa orang tua, kemudian menjalani proses perkuliahan dan kemudian Anda lulus, juga disyukuri dan juga membawa doa dari rekan-rekan dosen dan juga yang lainnya, dan Anda pun dilepas dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik untuk menjalani kehidupan rekan-rekan selanjutnya. Saya Dani. Saya Irfan Fadil. Saya Pak Tony Mardika. Kami mengucapkan Selamat kepada wisudawan STIMIK. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.